Habel yang tulus, makanya diterima persembahannya. Oleh sebab itu Kain cemburu dan membunuh Habel. Tapi kita harus tahu kenapa Allah tidak menerima persembahannya Kain. Dia mempersembahkan dari buah-buahan. Sementara kalau kita masuk ke Kejadian 3, ketika manusia itu berdosa selama buah, manusia itu memakai cawat dari pohon ara, artinya dari tumbuhan. Tetapi ketika manusia itu sudah diusir, kenapa manusia itu diusir? Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Kalau nanti manusia itu bertahan di sini dan dia memakan buah itu lagi, berarti manusia itu total jadi iblis. Sehingga manusia itu diusir dengan digantikan dengan pakaian binatang. Berarti ada darah yang tercurah, ada korban dari binatang. Dan disinilah masalah Kain dan Habel ini. Dengan iman, Habel memberi korban bakaran, Kain memberi dari buah. Makanya Tuhan menerima korban dari Habel. Di mana masalahnya? Karena Kain tidak mendengar firman. Mungkin kita menganggap apa kita lakukan itu sudah baik, tapi hanya satu hal. Apa yang difirmankan itulah yang baik. Menurut saya, contoh mengampuni. Firman mengatakan mengampuni, jangan menyakiti. Kalau Bapak kami katakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau bertanya, siapa sih yang doa warga kerja surga? Saya percaya kita semua warga kerja surga. Amin. Dengan iman, bukan dengan kata-kata. Saya warga kerja surga. Rasul Paulus menyatakan 2 KTP orang percaya, yaitu warga kerajaan dunia dan warga kerja surga. Makanya manusia itu mati, kalau Kristen mati, apa katanya? Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Pertama kita harus percaya dulu dengan iman bahwa kita sudah selamat, bahwa kita warga kerja surga, dan kita mati pun menjadi warga kerja surga. Amin. Dan saya percaya Natal ini, udah banyak pikiran, ya, materi, waktu, latihan, dan sekarang udah banyak saya kira habis. Ada juga orang mengatakan, untuk apa Natal? Untuk pesta-pesta, nggak ada artinya, sampai latihan. Tapi saya mau katakan, apa karena satu penting? Tapi kembali kepada iman. Karena dengan iman, ketika kita Natal ini, melalui iman ini juga, kita harus makin yakin bahwa kehadiran Yesus itu adalah membawa kasih dan membawa berita keselamatan. Yang dulunya di perjanjian lama tadi, Kain dan Habel tadi, untuk selamat harus memberi korban bakaran dari ternak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya karena kasih Allah, manusia tidak ingin binasa, dan manusia itu memang harus jadi kerajaan surga. Dan itu juga harus diterima dengan iman. Jadi kita masuk surga bukan karena perbuatan amal, perbuatan ibadah, maka kita masuk surga. Tetapi kita masuk surga adalah juga karena iman. Dan di Natal ini, saya percaya di sini adalah sekumpulan orang-orang yang percaya. Amen. Dan kepala Kristus, gereja adalah kepala Kristus. Dan saya percaya pasal tahun ini kepalanya adalah Kristus. Amin. Karena Kristus tidak ada KBP, tidak ada Katolik, tidak ada karismatik, semua satu di dalam Kristus. Dan saya percaya pasal tahun ini dengan iman untuk bersekutu menjadi sebuah gereja untuk membawa kita kepada keselamatan. Dan itu harus kita terima dengan iman. Mungkin
ada tata aturan yang harus dirombak untuk memperteguh iman. Makanya setiap kita ibadah, mungkin setiap arisan, setiap ada acara-acara, kenapa kita gunakan kebaktian? Tapi saya harap jangan kebaktian itu karena ritual. Kayak ini kita sekarang Natal ini. Wah, yang penting bisa Natal. Natal besar, berhasil. Bukan itu keberhasilan kita dalam Natal ini. Mungkin nanti selesai Natal ini kan, baru dibuat panitia atau tangan, ada apa? Sisa kas. Bukan itu tujuannya. Tapi saya percaya tujuan Natal kita ini adalah untuk memperkuat iman kita. Dan di dalam kelahiran itu Natal adalah kelahiran dari bahasa Portugis. Dan ketika kita melakukan ulang tahun, apa yang kita lakukan? Ada refleksi, ada renungan. Dan saya percaya saat ini kita lagi berenung betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Itulah kedatangan Kristus. Dengan iman kita percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya dasar dari kita orang beriman apa? Pengharapan. Banyak masalah seperti tadi, banyak pertentangan, aku yang hebat, aku. Banyak persoalan tanpa pengharapan, iman kita mati. Makanya sebagai orang beriman, biar banyak masalah, maaf, mungkin saat ini kita kelaparan, tetapi iman kita nggak boleh lepas dari Kristus. Karena di sini sangat dalam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena orang yang beriman yang punya pengharapan. Ketika kita tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Di Mazmur 90 ayat 10 apa? Umur kita hanya 78 tahun, kelebihannya apa? Masalah. Jadi selama hidup mau kaya mau miskin semua menghadapi masalah. Tapi di mana iman bekerja? Berarti kita harus dasarnya apa? Pengharapan. Tanpa pengharapan kita jatuh. Makanya ada yang sampai bunuh diri, ada sampai mencuri. Seperti tadi kan, waktu manusia itu berdosa, mencuri pohon ara. Ada mengatakan ketika Yesus mengutuk daun pohon ara, katanya Yesus marah. Saya bilang Yesus bukan marah saat itu. Yesus mengutuk pohon ara itu, mengutuk dosa dari kehidupan manusia. Karena pada saat itu Yesus lapar. Manusia pada saat lapar membuka peluang dosa, mencuri, menipu, karena pada saat lapar. Dan Yesus mengutuk pohon ara ini untuk melepaskan manusia dari kutukan dosa. Artinya sama ya. Seperti Kain dan Habel tadi. Persembahan Habel terima kenapa? Mendengar firman. Dan kita juga, saya percaya Alkitab adalah sebagai pusat, sebagai dasar dari pasal tahun ini. Dan Natal inilah yang menyembuhkan kita, dan kita merayakan kelahiran Kristus ini untuk mempersatukan kita di dalam Kristus. Jadi bukan karena perbuatan kita selamat, tapi karena kita sudah selamat oleh Kristus tadi, itu yang diterima dengan iman, maka kita melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik dan selamat, tetapi kita sudah selamat dengan iman dan kita menerima dengan iman, maka kita melakukan perbuatan baik. Dan saya percaya kita yang mengadakan Natal ini karena kita iman kepada Kristus bahwa kita adalah orang diselamatkan, dan kita saat ini bersukacita menerima kelahiran Kristus yang kalau yang 2000 tahun yang lewat secara fisik, dan saat ini menerima kelahiran Kristus di dalam hati, yaitu dengan iman. Artinya di rumah tangga kita hadirkan Kristus. Di pasal tahun ini
hadirkan Kristus. Terjadilah gereja ekumenis. Karena perpecahan saya itu HKBP, itu Katolik, itu karismatik. Apalagi kalau masing-masing ini, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Saya percaya pasal tahun ini berdiri di atas kasih Kristus. Amin. Dan Natal ini untuk memperkuat kasih itu dengan merenungkan kembali kelahiran Kristus yang lahir di umuan ini saat Natal ini. Itu kita terima juga dengan iman. Jadi bukan kita merayakan Natal untuk Kristus bersukacita, karena Kristus datang kepada kita, maka kita merayakan Natal ini. Artinya berarti Natal ini tidak ada yang gagal. Karena saya percaya dengan Natal ini kita menjadi satu. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak pernah melihat Tuhan menciptakan bumi. Pengharapan, kita berharap berhasil, kita berharap maju, kita berharap bisa menyelesaikan masalah. Itu karena iman. Bukan karena gini, saya orang bodoh, saya gak mungkin jadi orang kaya. Tapi adalah imanmu, tidak akan mungkin jadi orang kaya. Karena orang beriman adalah orang yang punya pengharapan. Dan saya percaya pasal tahun ini adalah berdiri di atas iman. Dan pasal tahun ini membangun kebersamaan di dalam Kristus. Ada yang sakit, bantu. Dan pasal tahun ini bukan terjadi pecah belah, tetapi untuk mempersatukan kita ini yang beriman kepada Kristus. Di sini dikatakan tema, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tidak disertai perbuatan bukan karena perbuatan maka selamat, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, maka kita berbuat baik. Itu di Efesus 2 ayat 10. Jadi bukan karena perbuatan kita selamat. Nah, inilah membedakan Kristen dengan agama lainnya. Dan saya percaya di antara kita tidak ada yang goyang imannya walaupun dibayar berapa. Karena ada itu jemaat kami konseling, ya nerima sekian masuk jadi muslim. Dan ada pendeta juga di Bekasi, ya mungkin karena jemaahnya sedikit gak cukup penghasilan, ya tergoda kalau kita musik jadi muslim, langsung acara besar itu muslim, heboh, wah pendeta masuk muslim. Dan umat Kristen aja masuk muslim baru udah pesta-pesta, apalagi pendeta. Kenapa? Kita bisa pintar, saya bisa pintar Alkitab, saya bisa pintar mengucapkan iman, tetapi kalau iman itu tidak diterima, enggak mendasari, enggak meyakini, seperti Thomas, kalau tidak kulihat tanganmu, saya tidak percaya itu Yesus. Maka apa kata Yesus? Percayalah, beruntunglah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi artinya walaupun kita punya masalah, dengan iman pada Kristus, dengan iman kita ada pengharapan, kita percaya persoalan bisa diselesaikan. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Dan iman itu dikerjakan. Seperti tadi Kain tidak taat memberi korban dari buah-buahan. Firman mengatakan dari darah binatang. Sebelum manusia itu diusir, Tuhan memotong ya, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Sekarang pertanyaannya, Yesus telah datang. Bolehkah Yesus itu nggak mati? Saya percaya kita banyak menerima perdebatan, masa Tuhan mati? Saya mau katakan, andaikan Yesus nggak mati, ada nggak keselamatan? Kan? Karena apa? Karena Yesus itulah korban. Lihat di kitab Yohanes, lihat anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Makanya kenapa kita nggak lagi melakukan korban bakaran, dan korban bakaran keselamatan yang berdirinya nama itu saat ini kita telah terima dalam Kristus. Makanya dibilang pikul salib, kita hidup dalam Kristus, dan apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Kristus. Dan saya percaya Natal ini memperkuat kita karena memang waktunya agak singkat. Dari 3 menit. Sudah. Udah. Ganti. Karena waktunya agak singkat, karena katanya berdasarkan waktu. Tapi satu hal yang mau saya katakan, tema kita ini sangat bagus, dan Natal ini sangat bagus. Jadi Ibu Binti tadi bilang, bagus nggak Pak perayaan? Bukan perayaannya bagusnya, penting. Kita yang merayakannya sukacita, dan kita menerima Yesus Kristus, dan saat ini Yesus Kristus ada di hati kita masing-masing. Itu yang terpenting, bukan karena harus pegang. Dan saya percaya kita adalah orang-orang selamat, kan? Amin. Amin. Masih ada ragu nggak? Yakin? Masih ada kita ragu, nggak warga kerja surga? Terima warga kerja surga itu. Bukan kata saya ya, kata firman. Dan saya percaya dengan tema ini yang hari ini, kita semakin kuat di dalam pasal tahun bahwa untuk membangun kasih itu tadi, biarlah pasal tahun ini menjadi sebuah gereja Okumene, tapi bukan karena bukan karena nama gerejanya, tetapi ada kesatuan, persekutuan bahwa kepala dari pasal tahun ini adalah Kristus. Itu yang dibilang gereja. Terima kasih. Berbahagia yakin teguh. mengadakan perayaan kelahiran, biarlah Engkau hadir di hati kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir juga Tuhan di pasal tahun ini, dan biarlah Engkau selalu menggarami hati kami. Biarlah kasih-Mu selalu melimpah kepada kami. Amin. Kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, bahwa kami telah menerimanya dengan iman, dan kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan
Berikan kami hikmah dari Engkau Tuhan, agar kami tetap teguh dari Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyama kami, biarlah kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu dalam menghadapi persoalan-persoalan. Kami percaya Tuhan, tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah, dan kami juga saat ini Tuhan menghadapi masalah-masalah, tapi kami masih punya pengharapan karena iman kami kepada Kristus. Kami biarlah iman kami ini semakin bertumbuh, dan kami juga berharap Tuhan iman kami ini semakin berbuah, agar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, agar kami menjadi bersekutu, agar kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan lenyap. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan selalu ada dalam hati kami. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang baru saja ditaburkan oleh Bapak Pendeta. Kita akan menyalakan lilin, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat